Kita tanam galur, MT ini ya, galur ya, bukan varietas ya. Sejauh ini saya amati memang tetap ada pembeda ya, khususnya dari awal itu saya aplikasikan efeknya itu kan waktu vegetatif, tanam-tanam awal itu kan nggak ada asem-aseman ya, nggak ada asem-aseman, tanaman juga langsung tanpa stressing merah-merah itu enggak. Langsung tumbuh. Ini sudah saya kurangi ya, sekitar 30-40% sudah saya kurangi karena Wah, nyariin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman padi dengan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga bisa mengurangi asam-aseman. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat di samping kiri saya ini merupakan tanaman padi dengan penggunaan pupuk kimia yang sangat minim dan juga sangat minim terhadap asam-aseman dan juga serangan-serangan patogen. Dan kemudian bisa dilihat sendiri kepada teman-teman di samping kanan saya ini merupakan tanaman padi dengan penggunaan pupuk kimia dan tanpa penggunaan nutrisi-nutrisi susulan lainnya. Nah, ingin tahu kira-kira kiat suksesnya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke sahabat MMT dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman padi dengan penggunaan pupuk kimia yang dapat diminimalisir dan dengan hasil yang juga bisa dibilang maksimal dan tidak kalah dengan penggunaan kimia yang full. Dan juga kita akan belajar tentang cara-cara trik untuk mengatasi padi yang asam-aseman. Langsung saja karena di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Pak untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Aan, saya tinggal di Gentan, Bendosari, Sukoharjo. Ya, jadi Pak Aan nggih di Sukoharjo. Pak, kalau boleh tahu Pak, di sini memang sangat hamparan padi ya Pak di sini Pak. Mayoritas padi ya, komoditas ya Pak. Mayoritas padi di sini. Kalau untuk musim tanamnya Pak mungkin Pak? Di sini musim rendeng satu kali, musim kemarau satu kali. Musim kemarau satu kali. Jadi emang rata-rata sini kebanyakan tanaman padi ya Pak? Ya, 100% padi. 100% padi. Karena kita pakai lahan irigasi ya. Jadi itu tadi teman-teman mungkin bisa dilihat dari teman-teman di rumah. Sini memang di daerah Gentan Sukoharjo ya Pak. Ya. Memang hamparan padi yang memang cukup luas. Dan kalau boleh tahu Pak, yang untuk padi yang Pak Aan tanam sendiri sekarang jenis varietas apa ya Pak? Kita tanam galur, MT ini ya, galur ya, bukan varietas ya. Dalam arti galur itu kan tanaman padi yang tidak melalui verifikasi dari ini ya. Jadi kita tanam galur Sertani 13A ya. Jadi kita tanam padi termasuk Malai Panjang. Sertani 13A. Ya. Jadi itu untuk berarti bukan jenis varietas yang dikomersialkan gitu Pak, komersial ya gitu. Mungkin di toko-toko pertanian mungkin jarang gitu Pak mungkin, atau tetap ada? Kalau online malah banyak ya. Kalau online malah banyak. Tapi kalau di toko biasanya jarang. Kalau ini Pak, untuk Pak Aan sendiri udah lama Pak bertani fokus di tanaman padi? Kurang lebih dari 2018 ya mungkin belajar bertani ya, sekitar 6-7 tahun lah ini. 6-7 tahun ya untuk berkecimpung di dunia Iya. tanaman padi. Dan untuk saat ini kan kalau saya lihat Pak, di tanaman Bapak Aan itu kalau dilihat dari samping kanannya itu memiliki perbedaan Pak, mungkin dari segi figur maupun dari malai. Itu kira-kira apakah emang dari benihnya sendiri atau gimana Pak? Ya, sejauh ini saya amati memang tetap ada pembeda ya, khususnya dari awal itu saya aplikasikan vertison itu untuk sebelum ditanami ya, waktu pasca di traktor itu kan, di traktor bajak rata itu ya, itu sudah saya aplikasikan vertison dulu. Kebetulan efeknya itu kan waktu vegetatif, tanam-tanam awal itu kan nggak ada asam-aseman ya, nggak ada asam-aseman, tanaman juga langsung tanpa stressing merah-merah itu enggak, langsung tumbuh gitu. Oh, berarti kalau mungkin dilihat dari awal sebelum tanam, pas olah lahan, mungkin tanah di sini itu emang karakteristik tanah yang emang
asem-aseman gitu nggih Pak? Karena di sini lahan irigasi kan otomatis air agak melimpah kalau jatahnya lewat itu Pak. Jadi seminggu kan jatahnya 2 kali di sini. Kalau pas airnya berlimpah, saat itu kita juga waktu masuk awal tanam biasanya air berlimpah itu kan kemungkinan kan asam-asamannya muncul karena air menggenang terlalu lama di lahan itu. Kita minimalisir kemarin waktu mau tanam itu sudah spray Fertilizer itu tadi nggih, sebagai untuk meminimalisir. meminimalisir asam-asaman. Dan ini Pak, untuk penggunaan pupuk kimia Pak, mungkin di tanaman padi jenengan ini gimana Pak? Untuk MT ini sudah saya kurangi ya, sekitar 30-40% sudah saya kurangi karena saya sendiri juga penasaran ini efeknya nanti ke tanamannya bagaimana. Dan ternyata hasilnya sampai hari ini gak kalah sama kiri kanan nih. Nggak kalah sama yang kiri kanan. Ya. Mungkin kalau kanan kirinya itu emang benar-benar penggunaan full ya. pupuk kimia itu full, dan Iya. punya Bapak Aan ini bisa memangkas penggunaan pupuk kimia sebanyak Ya, sampai 35% ya Pak? masih ada di sisa tuh di rumah jatahnya Masih dia. sisa. Biasanya masuk semua tapi ini enggak. Dan ini untuk luasan berapa Pak kalau boleh tahu yang Seperapat bahu ya. Seperapat bahu. Untuk satu peta ini kalau yang sebelah selatan itu kan cuma 1.300-an itu. Berarti total sekira Kurang lebih 3.000. 3.000 yang Bapak Iya. Aan olah, dan dengan penggunaan pupuk kimia sangat minimalisir nih Pak. Iya, kurang lebih kan jatahnya sekitar 200 kilo enggak masuk semua. Oh, tidak masuk semua. Iya. Kalau menurut Bapak Aan sendiri, kira-kira dengan mungkin saat ini kan penggunaan pupuk kimia juga ada masalah, yaitu dengan kelangkaan dan juga harga mungkin ya Pak. Iya. Nah itu untuk solusi, mungkin solusi yang Bapak Aan lakukan apa Pak untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Kembali ke pemaksimalan olah lahan aja. Jadi kita memang ada aplikasi, mungkin Vertisen itu kan juga membantu untuk memperbaiki struktur tanah dan mikroba yang ada di lahan itu kita maksimalkan bekerjanya. Jadi insya Allah kalau memang, jadi kalau ibaratnya orang kalau mau bangun rumah itu fondasinya yang kita kuatkan dulu, nanti kan kalau sudah ke atasnya kita mau bangun rumah 2 tingkat atau 3 tingkat atau cuma gubuk kan yang penting fondasinya sudah kuat dulu gitu. Nah, itu prinsip saya juga di situ, makanya olah lahan kita masukkan Vertisen itu kita minimalisir hal-hal yang nantinya terjadi pasca tanam. Jadi belum ada tanamannya kita sudah olah dulu, kita sampai. Dan mungkin ini Pak, untuk yang Bapak masukkan di pengolahan lahan, mungkin ada nutrisi-nutrisi atau tambahan lain Pak? Ya, ada penyertanya juga, Power Soil ya sebagai masukan asam humatnya, kemudian juga Premino-nya sebagai probiotiknya ya. Jadi kita di situ kan memaksimalkan mikroba yang di dalam tanah itu yang mungkin kalau selama ini tidak ada makanan ya kita pancing pakai makanan supaya dia mampu bekerja di dalam lahan sebelum ditanami. Berarti itu di tanam yang budidaya tanaman padi yang Pak lakukan itu sebelum tanam dikasih Power Soil dulu Pak? Betul Di ya. spray atau di? Kita spray tuh penggenangan lahan itu juga, Vertisen juga masuk, Premino juga masuk. Setelah itu untuk pupuk perdana kita juga tetap sisanya di spray itu kan ada ya Mas ya, wujudnya kan bubuk itu Power Soil itu ya, kita make aja di pupuk perdana nih itu, pupuk tabur ya Mas, pupuk tabur saat umur 2 bulan hari itu kita kasih pupuk itu kita campurkan Power Soil ya. Jadi diaduk aja pakai tangan, ditabur. Kalau yang kita spray saat olah lahan itu ya kita cairkan di ember. Kalau dosisnya Pak, kalau untuk Power Soil yang di spray sebelum yang pas digenangi itu berapa yang Bapak? Kita pakai 3-4 sendok itu cukup ya untuk satu tangki. Untuk satu tangki. Tapi kita encerkan ini supaya tidak ini endapan tidak gitu ya, endapannya nanti kan enggak terbawa ke dalam sepuyer tangki nanti. Dan untuk yang ini Pak, untuk yang Power Soil yang dicampurkan dengan pupuk kimia itu takaran dan perbandingannya mungkin Pak? 500 gram ya, 500 gram itu untuk 1000-an meter persegi itu pupuk masuk di make aja gitu, jadi ikut ditabur kan, mungkin nanti pupuknya jadi warnanya hitam itu. Pupuknya berapa itu? Pupuknya saya pakai dulu amonium fosfat ZA ya itu, ZA itu. Kalau urea kita tidak Emang tidak. meminimalisir penggunaan Iya. urea dan khususnya kandungan nitrogen gitu ya Pak? Keduanya urea kan masuk pupuk subsidi ya, saya
kan nggak pernah beli pupuk subsidi, nggak punya kartu nih. Dan ini Pak, menurut Bapak sendiri seberapa penting sih peran asam humat khususnya power soil untuk lahan gitu Pak? Oh, Untuk sangat jelas pembedanya ya, sangat jelas pembedanya. Selain minimalisir membantu proses pencegahan asam-asam selain partition, untuk power soil itu awet. awetnya itu. Iya, airnya anteng gitu, airnya anteng, betah di dalam lahan, jadi nggak gampang habis. Jadi dia bisa menyimpan air ya Pak dengan Iya. penggunaan power soil si asam humat tadi Iya. ya Pak? Karena unsur apa mikroba yang di dalam tanah itu sudah bekerja semua, kurang lebihnya nanti di situ kan daya simpan air itu lebih lama ya Lebih di situ, lama. nggak langsung plunglap gitu. Langsung pergi gitu ya Pak? Iya, kan musim kemarau kalau air gampang habis kan ya susah. Terus ini Pak, kalau misalnya apakah ada Pak keterkaitan antara peran asam humat dengan penggunaan pupuk kimia tersebut Pak? Ya, tidak-tidaknya kita kalau dengan asam humat itu ya sekitar sampai umur 2 mingguan lah. 2 mingguan itu pupuk kimia belum masuk pun tanaman kita sudah hijau dulu. Oh, berarti nggak langsung lilir gitu nggak Pak? Jadi, dibilang. jadi tidak pakai ngelayang-layang gitu. abang-abang merah-merah Merah-merah itu. itu. Tidak. Jadi dia plek terima tanah sudah nyaman langsung tumbuh aja gitu. Nah itu sampai umur 2 mingguan itu sebelum disorok pertama itu ya itu biasanya dia itu sudah hijau Mas. Bahkan hijau. sudah kalau orang Jawa bilang lilir itu sudah maksimal gitu. Sudah maksimal. Nggak pakai merah-merah. Kemudian ini Pak An tadi kan menyebutkan dengan penggunaan Premino yang itu kan bisa dibilang itu kan kandungannya asam amino dan protein lain. Nah itu menurut Pak An sendiri gimana Pak? Gimana sih Pak hasil dari penggunaan itu Pak? Untuk olah lahan ini terasa banget untuk mempercepat pertumbuhannya. Dia mungkin sebagai apa istilahnya katalis ya. Jadi mendukung proses pertumbuhan akar, batang pasca diaplikasikan ke lahan sesudah ada tanamannya. Tapi kalau sebelum ada tanamannya kita mikrobanya juga sudah beda. Kalau orang Jawa bilang apa itu ya? Lelur ya. Lelur itu mikroba kecil-kecil itu sudah mulai berkutuk itu kan mengeluarkan amonia iya, gitu ya gitu proses itu. Terus kalau untuk dosis yang jenengan gunakan Pak untuk yang Premino tadi? Kita kemarin pakai 1 tutup setengah, kalau 2 tutup kayaknya nggak nyampe kemarin. nyampe. Mikirnya kemarin biar irit tahan gitu, tapi nyatanya juga efeknya sudah terasa. Itu di aplikasi berapa kali Pak mungkin Pak? Sejak awal Sejak awal. dalam arti karena ada unsur probiotiknya di situ sebagai makanan ya. Prebiotiknya ini saya aplikasikan juga sejak olah lahan juga. Saling mendukung lah sinergi antara power soil, Premino sebagai sumber makanan ini mikroba nih, kedua nih partition sebagai supporter di situ nih. Jadi 3 produk itu masuk sejak olah lahan. Sejak olah lahan. Dan kalau mungkin dilihat pas fase vegetatif mungkin ya Pak. Iya. Kalau dilihat dari jumlah anakan kemarin gimana Pak? Dengan Iya. penggunaan Premino tadi. Ya alhamdulillah sih. Mungkin kalau dibilang ini varietas apa? Biasanya kan kalau untuk varietas yang malai panjang itu identik dengan anakan yang sedikit ya. Biasanya gitu. Tapi ini alhamdulillah rata-rata juga di atas 15. Anakan produktif ya. Kalau cuman anakan 40-50 yang keluar malai cuman 10 kan ya itu bukan anakan produktif ya. Kita bilang yang produktif aja maksudnya sampai sejauh ini keluar malainya Keluar gitu malainya. ya. Gitu. Yang kita ceritakan yang anakan produktif aja. Jadi itu tadi ya dengan kalau karakteristik tanaman padi yang bermalai panjang itu untuk Rata-rata anakan anaknya sedikit. sedikit Iya. dan dengan anakan sedikit itu dengan aplikasi Premino juga sangat membantu ya Pak untuk Iya. memperbanyak anakan yang khususnya anakan produktif. Anakan produktif nantinya. Kemudian ini Pak Aan tadi kan juga menyebutkan sudah penggunaan Vertizen ya Pak. Iya. Itu dimasukkan di usia berapa aja Pak kalau boleh tahu? Kita komplit sampai kemarin sampai pasca keluar malai ya. Sampai keluar malai itu kita sudah 2 kali aplikasi. Itu kebetulan efeknya itu setelah vigor tanaman dan daun kita jaga lewat partition itu ya, minimalisir pemulihan bulan karena kemarin waktu bunting itu banyak kaper ya, hama kaper itu kan yang berefek ke kalau vegetatif kena sundep kita kena
beluknya ya kita antisipasi itu keluar maleh dan warna gabahnya kita lebih bersih ya, karena kita sudah minimalisir patogen jamur yang mungkin kalau tidak kita antisipasi itu mungkin berakibat ke warna gabah yang mungkin kusam. Kemudian juga cuaca kan agak ekstrim ini ya. Oh, di sini cuaca ekstrim. Agak Pak? ekstrim ya, jadi kelembapannya itu kan Bisa naik turun gitu ya. Siang terlalu panas tapi malam kan tahu-tahu hujan gitu, jadi otomatis tingkat kerentanan tanaman itu terhadap hama dan penyakit lebih tinggi. Kita alhamdulillah antisipasi pakai Vertisen itu generatif ini 2 kali ini sudah terasa. Di usia berapa aja Pak? Sekitar umur ya, pasca tanam itu umur 10 hari sudah saya aplikasikan. Pasca pemupukan itu antisipasi amoniaknya ya, kemudian gunting juga. Terus kalau untuk ini Pak, untuk dosis yang Pak Aan berikan Vertisen itu tadi yang diaplikasikan berapa Pak? Kita untuk pemakaian per tangkinya itu 2-3 sendok. 2-3 sendok ya Iya, Pak? 2-3 sendok. Kita aduk rata dulu, nanti larut baru kita tuang. Ini udah umur berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Hari ini 90 HST lah. 90 ST. Untuk panennya sendiri di umur? Nanti lihat sikon kalau kondisi ya masalahnya ini kiri kanan juga belum kan. Dan kalau dilihat ini Pak, sampai saat ini tuh daunnya itu masih terlihat kokoh ya Pak ya Pak? Iya. Dari batang kekokohan batang kita bisa lihat juga pakai Orinit itu dimasuk juga. Jadi kita aplikasikan silika kalium itu kan juga ada. Iya. Oh, berarti ini aplikasi silika kalium juga Pak? Betul. Ini Orinit ya Pak? Iya. Jadi kita kemarin kan juga agak ketar-ketir dalam arti ini kan tanaman deskripsinya kan postur tinggi. Postur tinggi kan, kalau deskripsi tinggi itu biasanya rawan dengan rebah. Di saat-saat akhir lah kita masukkan itu juga. Alhamdulillah sejauh ini batangnya cukup kokoh, aman. Daun bendera juga stabil sampai kurang lebih ya 10-an hari lagi lah mungkin dipanen lah. Itu masih hijau lah, hijau segar. Berarti ini tadi teman-teman untuk resep dari Pak Aan dengan khususnya untuk teman-teman yang tanaman padi yang dengan karakteristik tanaman vigornya berbatang tinggi ya Pak. Iya. Itu bisa diantisipasi dengan mengantisipasi roboh dan memperkuat batang itu dengan cara penggunaan silika kalium ya Pak ya. Iya. Khususnya salah satunya dengan Orinit tadi ya Pak. Orinit ya. Kalau boleh tahu takaran yang digunakan berapa Pak? Kita kemarin pakai pertamanya itu kita pakai 1 tutup dulu untuk awal-awalan masuk generatif ya, karena kita sudah fokus ke pembentukan batang. Tapi setelah masuk ke generatifnya kita sudah pakai 2 tutup karena kita antisipasi kemarin itu yaitu adanya hama yang bertubi-tubi datang itu kan, entah kaper, ulat, wereng juga. Kita butuh pemulihan serta apa ya, butuh tanaman yang kira-kira itu kokoh gitu loh Pak. Itu di satu sisi 1 minggu lebih kayaknya itu berturut-turut hujan terus, kita juga ketar-ketir itu. Padahal sudah bunting tua gitu. Akhirnya kita masukkan dosis 2 tutup. Jadi dosis untuk penggunaan Orinit sesuai sikon tanaman. Iya. Mungkin ini Pak, untuk pengendalian hama mungkin Pak yang kemarin sempat dialami apa aja Pak kira-kira? Agak komplit juga sebenarnya kemarin waktu jelang generatif ya. Primordia itu pasca pupuk kedua itu umur 38-an itu wah komplit itu Mas. Masalahnya intensitas hujan masih ada. Keduanya efek pemupukan kan amonia ya keluar ya, otomatis hama datang itu. Di satu sisi wayai kaper datang itu, penerbangan kaper itu. Jadi wayai generatif itu justru ancaman beluk. Kan kalau kaper itu efeknya nanti kan bertelur, nanti telurnya jadi ulat lah. Ulatnya itu yang kalau vegetatif jadi sundep, kalau generatif kan jadi beluk kan itu. Itu pemulihan ya kita maksimalkan. Kalau ini pakai Vertisen sama itu, sama Orinit dan itu. Kalau untuk pengendalian hama berarti sejauh ini masih bisa tertangani Pak, dan mungkin belum ada kayak masalah yang sangat sulit untuk diatasi Pak. Alhamdulillah sejauh ini masih terkendali gitu, untuk sikonnya gitu.
beluk pun ya tetap ada sih. Kalau beluk 1-2 wajar, di bawah 1% kan lumrah. Namanya kaper itu kan juga hama yang mungkin nggak 100% hilang itu kan nggak mungkin, karena itu Sini juga kan hamparan ya Pak, mungkin kan Hamparan. tidak semua orang itu pengendaliannya sama ya Pak. Iya. Mungkin dari jenengan sudah pengendaliannya udah bagus, tapi Ada kan dari pindah, yang pindah-pindah gitu ya, dari yang lain Iya. tidak melakukan hal yang serupa gitu ya Pak. Betul. Dan mungkin ini Pak untuk yang terakhir Pak, mungkin dari jenengan kira-kira seberapa penting sih Pak menurut jenengan dengan penggunaan produk-produk dari MMT, khususnya dengan penggunaan Power Soil, Premino khusus, dan juga untuk pencegah asam-asaman khususnya Vertisen dan Orini tersebut sih Pak? Insya Allah kalau untuk produk-produk dari itulah pendekatan ini ya, khususnya Premino, Vertisen, Power Soil itu bahkan sampai Orinit ya, itu fokus kita itu sebenarnya butuhnya kita itu apa, disitulah kita masukkan produk tersebut. Kalau kita olah lahan, antisipasi asam-asaman ataupun tanah yang mungkin agak tandus gersang karena cekaman cuaca yang kurang air atau bagaimana, ya kita masukkan Power Soil di situ. Nanti kalau memang airnya berlimpah ya kita Vertisen masuk di situ. Preminonya sebagai support asam amino di situ, kita kasih makanan mikroba di situ. Jadi mikroba yang ada di dalam tanah itu sebenarnya kan kalau dia mencari makanan apa adanya kan mungkin kerjanya nggak maksimal. Ya kita maksimalkan dengan dipancing kasih makanan, otomatis dia kan lebih giat, lebih giat lagi. Kalau untuk kaitannya dengan harga Pak mungkin Pak? Standar sebanding? aja, standar aja, Standar ya, Mas, Pak? standar aja. Dengan enggak. hasil yang dihasilkan itu Ya, standar ya, standar. sepadan ya Pak? Ya sepadan. Maksudnya sepadan dalam arti di toko juga kalau dibilang mahal enggak, cuma efeknya ke hasilnya kan kurang lebih enggak kalah sama yang kelas-kelas amunisi Sultan. Sultan. Gitu, ya. Dan ini Pak mungkin untuk pesan-kesan ke teman-teman di rumah Pak, teman-teman petani di rumah mungkin. Mungkin untuk teman-teman petani yang kebetulan merawat padi ya, tetap semangat walaupun kendalanya entah ABCD pasti terjadi, tapi untuk kesulitan pengolahan lahan, insya Allah dari produk MMT ini sudah mampu untuk kita aplikasikan sebagai salah satu solusi alternatif memperbaiki lahan kita. Nanti insya Allah kesananya situasi kan kondisional, sesuai kebutuhan tiap lahan, kesuburan beda, kendala beda, tapi insya Allah kalau dari awal sudah terkondisikan kebutuhannya, lebih mudah dalam menangani. Begitu saja. Oh, begitu. Nah mungkin itu tadi ya teman-teman, banyak masukan-masukan dan juga trik trik-trik dari Pak Aan lah yang dibagikan kepada teman-teman dengan penggunaan pupuk kimia yang bisa dikurangi, dan juga cara mengatasi asam-asaman, dan juga untuk merawat padi dengan dengan karakteristik padi yang tinggi itu bisa diakali mungkin dengan penggunaan nutrisi tambahan gitu ya Pak, dengan pengendalian hama yang juga bisa dibilang relatif cukup bisa dikendalikan ya Pak ya. Mungkin terima kasih Pak atas ilmu yang dibagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, semoga juga menjadi amal bagi Pak Aan sendiri, dan juga besok untuk Pak Aan sendiri untuk hasil pertaniannya juga bisa sukses dan maksimal untuk keberlanjutan selanjutnya. Mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga video yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia. Mungkin itu tadi dari kami, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan.